Halo, selamat sore pemirsa setia TVRI dimanapun Anda berada. Dialog Ruang Publik kembali hadir ke hadapan Anda sore hari ini. Seperti biasa kita selalu konsisten untuk memberikan tayangan-tayangan yang berguna untuk kemaslahatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan di segmen kali ini kita akan membahas menuju perayaan Idul Adha. Kita akan membahas bersama-sama seperti apa sinergi untuk menjaga kualitas hewan kurban. Namun sebelumnya mari kita saksikan tayangan yang berikut ini. Umat Islam saat ini sedang bersiap untuk menyambut Hari Raya Kurban. Pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam memastikan pelaksanaan ibadah kurban berjalan sesuai syariat Islam, sekaligus memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Ketersediaan hewan kurban yang sehat, halal, dan aman tidak hanya menjadi syarat sah ibadah, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat sebagai penerima manfaat. Proses pemilihan hewan kurban yang memenuhi ketentuan agama, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum penyembelihan, tata cara penyembelihan halal yang sesuai syariat, hingga penanganan dan distribusi daging yang higienis harus sangat diperhatikan. Selain itu, peran sinergis antara peternak, dokter hewan, panitia kurban, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga kualitas hewan kurban agar terhindar dari penyakit serta layak dikonsumsi. Melalui pendekatan edukatif serta mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap aspek kesehatan hewan, kesejahteraan ternak, kebersihan lingkungan, dan keamanan pangan selama pelaksanaan kurban. Dengan sinergi yang kuat, ibadah kurban diharapkan tidak hanya bernilai spiritual, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan, kenyamanan, dan keberkahan bagi seluruh umat. Selengkapnya akan dibahas dalam dialog Ruang Publik, Kurban Sehat, Halal, dan Aman. Sinergi menjaga kualitas hewan kurban. Dan saudara, untuk membahas tentang topik ini telah hadir 3 orang narasumber di studio TVRI Bangka Belitung. Saya akan sapa yang pertama, selamat datang kepada Bapak Muhammad Ihsan, Direktur LP POM MUI Bangka Belitung. Apa kabar Bapak Ihsan? Sehat Mbak Olin. Oke, baik. Selanjutnya ada Bapak Dr. Hewan Ahmad Nur Hakim, Ketua Tim Kerja Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan atau PPHP, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar dokter? Baik. Baik. Selanjutnya ada Bapak Muhammad Faisal Nugraha, Ketua Juru Sembelih Halal Bangka Belitung. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak. Oke, selamat datang kami ucapkan di dialog ini, dan kita berharap dialog ini bisa menjamin dan memberikan kepastian bagi semua masyarakat menjelang momen Idul Adha ini. Betul. Saya akan mulai dari Pak Ihsan mungkin terlebih dahulu. Kalau kita bicara soal memastikan proses kurban itu memenuhi prinsip halal secara menyeluruh, seperti apa Pak Ihsan? Ya, jadi kalau konsep halal dari hewan kurban itu patokannya adalah, kalau sekarang kan ada namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, kemudian ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Untuk halal yang pertama memang kita pastikan syarat hewan kurban itu sesuai standar. Oke. Ya, oke. Kedua, nanti syarat penyembelihan juru sembelih halal itu juga harus standar, karena ini menjadi faktor kunci. Nanti tolong dibantu ya Bang Faisal. Itu pakannya beliau. Ketiga, syarat alat penyembelihan. Kemudian keempat, proses penyembelihan halal. Kemudian penanganan higien dan sanitasi. Intinya ketika perlakuan ini harus sesuai, kalau kami di Majelis Ulama Indonesia khususnya LP POM di bagian standar halal untuk sertifikasi halal. Jadi patokannya pertama adalah fatwa MUI nomor 12 tahun 2009. Kemudian disempurnakan dari fatwa MUI nomor 35 tahun 2021 tentang hukum standar sertifikasi halal khusus penyembelihan hewan dengan menggunakan mesin, Mbak. Oke. Jadi memang ada di situ diungkapkan standar-standar apa saja yang harus memenuhi, ya. Kemudian ada fatwa terkait khusus nanti berkaitan dengan Pak Dokter, tolong dibantu nanti fatwa untuk hewan kurban yang penyakit, fatwa nomor 32 tahun 2022. Kemudian fatwa nomor 34 tahun 2003 menegaskan bahwa kurban sah menggunakan hewan yang bergejala ringan, namun tidak sah
kuku lepas dan tidak bisa jalan, atau itu yang harus kita diskusikan terutama nanti bersama dua narasumber lain, Mbak Ola. Oke. Mungkin itu pembukaan dulu. Oke. Baik, sebelum kepada Pak Dokter bicara soal bagaimana proses pemeriksaan hewan ini, kesehatan hewan kurban sebelum dijual ke masyarakat, mungkin saya tertarik ke Bang Faisal dulu. Bicara soal syarat penyembelihan hewan kurban yang sesuai dengan syariat Islam sebenarnya seperti apa, Bang? Oke, saya mengklasifikasikan menjadi dua, Mbak. Dua, yaitu dari hewan itu sendiri dan dari juru sembelih halalnya. Karena untuk dari hewan itu sendiri, hewan itu yang kita sepakati ada 3 hewan yang bisa menjadi syarat sah kurban. Oke. Yang pertama itu ada kambing, lalu sapi, lalu unta. Untuk spesifikasi lagi ada umur dari hewan tersebut. Kambing itu harus 1 tahun, lalu sapi itu 2 tahun, unta itu 5 tahun. Dan hewan itu harus sehat, ya, sehat dalam arti kata tidak cacat, lalu tidak kurus dan tidak buta. Dan ternyata ada satu lagi hewan yang jenis dari kambing itu domba. Domba ini karena Allah memberikan kemudahan kepada sohibul kurban itu ketika memang ada kekurangan biaya untuk membeli hewan kurban, maka dimudahkan dengan adanya domba yang berumur 6 bulan minimal. Nah, itu bisa untuk kurban atau ibadah satu lagi yaitu akikah. Nah, dari juru sembelih halalnya, seorang juru sembelih halal itu yang wajib dan harus ada dalam seorang juru sembelih halal yaitu beragama Islam. Nah, seorang juru sembelih halal itu wajib beragama Islam, melaksanakan ibadah sholat. Nah, lalu akhil balik, harus akhil balik. Lalu yang ketiga yaitu berakal. Ya, mungkin kedua itu nanti setelah itu syarat sahnya kurban yaitu ya menyembelih, seorang juru sembelih halal harus menyembelih dengan terputusnya 4 saluran, yaitu ada 2 aliran darah, kerongkongan yaitu saluran nafas, hulkum, lalu mar'i itu saluran makan. Nah, ini harus dipastikan seorang juru sembelih halal harus memastikan bahwa 4 saluran ini harus terputus dan tidak boleh ada yang tidak terputus, Mbak. Seperti itu. Jadi ada pelatihan untuk juru sembelih Betul, ini ya, Bang? ada betul. Oke, ini sangat menarik. Ya. Saya ke dinas dulu, Pak Dokter. Ya, tadi saya sudah sampaikan di awal bagaimana kemudian proses pemeriksaan kesehatan hewan kurban tadi, karena tadi sudah disampaikan Bang Faisal, ini harus benar-benar dipastikan hewannya nggak boleh cacat, nggak boleh sakit begitu. Bagaimana kalau dari dinas persiapan yang sudah dilakukan prosesnya? Ya, baiklah. Selama ini setiap tahun kami dari kawan-kawan dinas pertanian baik di provinsi maupun di kabupaten kota, kita biasanya membentuk tim. Ada SK petugas pemeriksa hewan kurban. Itu setiap tahun itu rutin. Itu kami juga melibatkan kawan-kawan dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia cabang Bangka Belitung kabupaten kota itu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban baik antemortem sebelum pemotongan dan setelah pemotongan. Terkait dengan kesehatan hewannya, ini kawan-kawan dinas kabupaten kota biasanya seminggu sebelum Idul Kurban itu mereka melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Jadi pertama yang diperiksa itu adalah pemeriksaan dokumen. Jadi ada istilahnya dokumen SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan. Nah, di mana di situ ditandatangani oleh dokter hewan yang menyatakan bahwa hewan tersebut telah diperiksa dan dinyatakan sehat. Setelah dilakukan pemeriksaan klinis tentunya ya. Kemudian ada dokumen sertifikat veteriner. Sertifikat veteriner ini adalah jaminan dari otoritas veteriner, itu dokter hewan yang di provinsi yang ditunjuk sebagai otovet, otoritas veteriner yang mengeluarkan CSV yang menjamin bahwa semua hewan, terutama untuk dalam rangka Idul Kurban ini yang dalam lintas ke Babel ini telah dilakukan pemeriksaan baik secara fisik maupun secara laboratoris telah dinyatakan sehat. Jadi, maaf dokter, saya potong mengenai otoritas veteriner ini, apakah dari dinas mendatangi yang punya kandang atau seperti apa prosesnya? Ya, kalau untuk penerbitan sertifikat veteriner ini kita semua melalui online ya. Jadi ada aplikasi lalu lintas .isignas.pertanian.go.id. Jadi pengajuannya lewat online. Nanti sebelum disahkan oleh
POV, pejabat otoritas veteriner, itu nanti kawan-kawan medik veteriner atau dokter hewan di kabupaten kota itu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Jadi setelah ada dokumen SKKH, surat keterangan kesehatan hewan, kemudian uji lab yang menyatakan bahwa hewan kurban itu telah dinyatakan sehat dan bebas penyakit, terutama penyakit zoonosis, itu maka POV menerbitkan sertifikat veteriner. Dengan dokumen ini maka hewan-hewan kurban yang dari luar Bangka Belitung masuk ke Bangka Belitung itu baru boleh dilalu lintaskan masuk ke wilayah kita. Jadi dengan adanya dokumen itu setidaknya kita sudah mengantisipasi, sudah menjamin bahwa semua hewan yang masuk ke kita itu sudah dijamin oleh POV, otoritas veteriner demi untuk kesehatannya. Dan teknisnya sebelum kurban, kawan-kawan juga di tempat pemasukan juga itu akan melakukan pengecekan ulang, pengecekan kembali, pemeriksaan kesehatan. Apabila dinyatakan sehat, mereka akan mengeluarkan SKK dan biasanya dikasih tanda ID card, kalung sehat ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian kalaupun nanti ternyata pada saat pemeriksaan ada ditemukan sakit 1-2, biasanya mereka akan melakukan penanganan terapi ya untuk pengobatan sebelum dibeli oleh masyarakat. Demikian. Kehadiran POV ini sebenarnya sangat dibutuhkan ya, Iya, Pak Dokter benar, ya. benar. Baik, ini bisa menjamin keamanan bagi masyarakat yang hendak berkurban. Benar. Jadi mereka nggak perlu pusing lagi untuk milih karena semua yang ada di tempat penyedia misalnya itu sudah dijamin, sudah dijamin sehat, aman untuk dikurbankan begitu ya. Oke, Pak Ihsan, kita bicara soal aspek halal ini kan itu tidak hanya soal pemotongan begitu ya, Pak Ihsan. Ini bicara soal aspek halal, apa-apa saja yang harus dipenuhi begitu? Ya, jadi kalau kita berbicara standar halal menurut RPH, rumah potong hewan untuk kurban itu, dia ada 5 kriteria sistem jaminan produk halal yang harus dipenuhi, Mbak. Nah, jadi ketika kami akan turun audit, maka kami arahkan tadi bekerja sama dengan tim Juleha sama Pak Dokter ini. Jadi Juleha yang sudah memiliki sertifikat Juleha atau sudah uji kompetensi yang memiliki 10 standar kompetensi SKKNI nomor 147 tahun 2022 itu bisa kita gunakan untuk Juleha. Namanya Juleha ya, Pak ya? Kalau di dinas juga ada namanya si Bilal, Mbak. Jadi Juleha itu suaminya si Bilal. Juleha itu kan juru, ju itu kan juru, le itu sembelih, ha itu halal. Kemudian kalau si Bilal itu siar sembelih halal ya, Pak Dokter ya. Mungkin diluruskan. Ketiga sebenarnya ada juga sih kalau MUI itu punya namanya kalau cek di Bangka Belitung ada namanya kalau saya nggak salah S2 RJH juga untuk melahirkan juru-juru sembelih halal. Nah, jadi ketika orang mengurus halal, terutama pada saat kurban itu memang harus memastikan aspek-aspek itu, terutama pasca setelah disembelih, memastikan bahwa benar-benar mati dengan gerakan refleks mata atau nanti kalau sapi itu bisa ditarik bagian buntutnya juga ya Pak. Nanti tolong ditambahkan. Jadinya itu kita pastikan karena kalau saya melihat beberapa pengaduan dari tim kita yang ada, saya tidak sebut namanya. Tapi pada saat mengejar target, itu bahkan di Idul Fitri, itu mengejar target, sapinya belum mati itu langsung dipotong kepalanya. Nah ini yang betul kata Dim Juleha sama Pak Dokter, ini kita harus memantau itu Mbak, untuk yang terjadi biar lebih baik konsep penyembelihan halal di hewan kurban. Karena apa? Kalau hewan kurban yang disembelih tidak halal nanti misalnya kita mau buat sop, turunannya kan jadi haram. Mau buat sop, buat kemudian gulai kan, mau buat rendang dan sebagainya. Apalagi kita bagikan ke masyarakat. Mungkin itu dari kami. Oke, berarti ini dititik beratkan pada juru sembelih halal yang kompeten. Ini menjadi salah satu instrumennya. Bang Faisal, bicara soal juru sembelih halal yang kompeten, leading sektornya ada di Anda. Kita akan bicara sejenak lagi, ditahan dulu seperti apa proses untuk menemukan juru sembelih halal yang kompeten. Tetaplah bersama dengan kami, sesaat lagi kami akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Publik. Kita sepakat bahwa ketika kita bicara soal sinergi menjaga kualitas hewan kurban seperti itu, artinya kita harus bicara dari semua aspek
yang holistik, tidak hanya dari dinas saja tapi turunannya juga begitu. Dan kita bicara tadi sebelum jeda, bahkan pada saat jeda kita sempat berbincang bahwa bicara soal kepatutan begitu ya, bicara soal bagaimana kualitas dari juru sembeli ini sangat dibutuhkan, bukan hanya kualitasnya, bahkan tadi Bang Faisal sendiri mengatakan di Bangka Belitung itu banyak, tapi bagaimana dengan kompetensinya begitu. Bang Faisal seperti apa akan menjawab ini? Baik, mengenai kompetensi seorang juru sembelih halal memang sekarang itu seorang juru sembelih halal itu sudah menjadi profesi, Mbak. Bahkan di luar negeri pun kebutuhan seorang juru sembelih halal itu sangat dibutuhkan. Ya, dan di negara kita juga memang juru sembelih halal itu sudah diatur dalam Kementerian nomor 147 ya Pak, tahun 2002, Kementerian Ketenagakerjaan. Nah itu ada sertifikat BNSP yang akan diberikan kepada seorang juru sembelih halal nantinya, ketika memang dia sudah mengikuti beberapa kegiatan di juru sembelih halal itu, lalu diuji oleh asesor yang nantinya keluar sertifikat juru sembelih halal, yang itu sertifikat ini bisa digunakan untuk ke luar negeri atau di beberapa perusahaan. Nah, ini yang menjadi tolak ukur kita bagaimana seorang juru sembelih halal itu bisa berkompeten di bidang itu. Karena setiap orang mungkin bisa hanya sekedar menyembelih, tetapi untuk berkompeten mungkin tidak semua, seperti itu, Mbak. Oke, dan kompetensinya ini sangat penting kalau kita bicara soal bagaimana mempersembahkan kurban yang halal, begitu ya. Nah, kalau bicara soal uji kompetensinya, ini dilakukan berapa kali periodenya, Bang Faisal? Apakah pernah dilakukan? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, soal moratoriumnya begitu. Ketika ada orang-orang yang ingin menekuni profesi ini, mereka ingin mendaftarkan diri, kepada siapa mereka harus, ke dinas mana? Kemana mereka harus melakukan kunjungan untuk sebagai juru sembelih halal? Baik. Kalau untuk masa sertifikasi kompetensi itu 3 tahun namanya, Mbak. 3 tahun itu jadi memang betul-betul di situ seorang juru sembelih halal itu diuji. Yang pertama itu dari bahkan dari pelafasan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu diuji, Mbak. Sampai praktek sholat itu diuji. Bacaan sholat semua diuji. Jadi memang betul-betul sebetulnya seorang juru sembelih halal itu tidak sembarangan, Mbak. Betul. Karena pelafasan kalimat sholat saja itu dipraktekkan di depan asesor. Nah, jadi untuk mungkin untuk profesi ini apakah bisa melamar pekerjaan atau apa? Yang saya tahu di Indonesia belum ada ya, Pak ya. Setahu saya belum ada. Tetapi kalau untuk di luar negeri memang ada beberapa teman kami juga yang bekerja di sana, memang mereka melamar lalu keterima di sana dan sudah bekerja di sana. Seperti itu. Karena kalau bicara uji kompetensi Pak Ihsan, kita sepakat bahwa harus ada moratorium di sana dan ada aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh si juru sembelih halal ini karena dia sangat menentukan bagaimana secara progresif di masa depan Pak Ihsan akan melihat juru sembelih halal ini kayaknya memang perlu deh direkrut, jangan hanya memanfaatkan melihat siapa yang tersedia, gimana Pak? Terima kasih, saya nambah dikit Bang Faisal. Jadi intinya begini, kalau dengan wajib halal sebelum 17 Oktober 2026, untuk rumah potong unggas yang kaki 2, itu ayam, bebek, ya, burung dan sebagainya itu, setiap yang ngurus halal itu minimal punya 2 juru sembelih halal. Itu sertifikatnya tidak harus uji kom, tapi di lembaga yang diakui. Tapi saya nyambung dari Bang Faisal, apalagi dia punya uji kom, ya, untuk yang rumah potong hewan, yang kalau standar MUI ya Pak Dokter, bukan ditambahkan kalau standar BPJPH yang rumah potong hewan itu yang kayak kaki 4 ya, sapi, kemudian kambing, kerbau dan sebagainya. Nah itu kan juru sembelih halal yang Bang Faisal bilang, yang Pak Dokter bilang, itu memang dia harus punya kompetensi. Karena apa? Tidak mudah menangani itu. Tahapan dia harus paham. Karena seorang juru sembelih halal itu dia memutuskan nyawa hewan. Dia harus benar-benar paham. Maka tadi sudah disampaikan SK Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk Juleha itu ada 10 kompetensi. Sampai dia memastikan hewan tersebut benar-benar mati sesuai standar halal, ya, yang sudah ditetapkan BPJPH, Fatwa MUI, keabsahan, sehingga nanti ketika hewan kurban tadi disembelih memang benar-benar sampai ke masyarakat, menjamin sampai ke
masyarakatnya halal gitu. Oke, kalau dari segi aturan saya yakin sudah sangat baik, Pak. Betul. Tapi kita bicara soal kompetensinya gitu ya. Betul. Kompeten tidak yang sudah ada saat ini begitu ya. Tadi juga sudah disebutkan bahwa ada banyak juru sembelih, Iya. tapi ini halal atau enggak kan itu lagi. Jadi kita bicara soal bagaimana menurut Pak Ihsan di waktu kedepannya kita bicara soal progresif. Bagaimana seharusnya juru sembelih halal ini dibentuk, diciptakan begitu. Siap. Kompetensinya dari daerah sendiri bagaimana? Maka LP POM bersama MUI Bangka Belitung mengajak tim Juleha, tim Sibilal dari dinas, kami selalu bekerja sama dengan Bank Indonesia. Oke. Di tahun 2024 sampai 2025 itu ada sertifikasi halal khusus yang RPU RPH, kemudian pelatihan 50 juru sembelih halal di setiap kabupaten kota, dikali 7 350. 350 itu kami seleksi untuk 50 untuk uji kompetensi. Tadi yang disampaikan Bang Faisal. Nah, itu berbagi, ada yang dari Sibilal, ada yang dari Juleha dan sebagainya, dari MUI juga. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh LP POM dan MUI Bangka Belitung bersama tim dan Dinas Kesehatan bersama Bank Indonesia, agar memang dengan kewajiban halal itu, betul kata Mbak Olin tadi, itu kita memang harus fokus meningkatkan jumlah untuk uji kom yang Juleha tadi saya Betul. ngobrol santai sama Bang Faisal sama Pak Oke. Dokter sebelum masuk ke ruang publik, itu memang betul Mbak Olin. Oke, Pak Dokter. Ya. Ini saya meminta pendapat Anda dari pemerintah begitu ya. Karena kita bicara soal menjaga kualitas ini, menyediakan kualitas yang terbaik hewan kurban bagi masyarakat, tidak bisa hanya dari LP POM sama dari Julehanya begitu, tapi pemerintah daerah sebagai perwakilan dari pemerintah pusat pun perlu untuk turut serta begitu. Kalau dari dinas, apa kira-kira yang dibutuhkan untuk menambah jumlah dari juru sembelih halal ini, plus meningkatkan kompetensinya, apa-apa saja menurut Pak Dokter yang dibutuhkan? Iya. Tadi sudah sempat disinggung juga, sebelum sudah sempat ada pelatihan Pak ya. Tahun lalu itu kita sempat kolaborasi ya, kerjasama sama Bank Indonesia Pak ya, Oke. untuk melakukan pelatihan Juleha. Nah, itu para pesertanya kemarin dari kawan-kawan MUI minta kepada kami untuk menjaring calon-calon peserta, terutama untuk tempat-tempat pemotongan hewan maupun tempat pemotongan unggas. Karena kondisi kita saat ini itu kita banyak memiliki tempat-tempat pemotongan hewan maupun tempat pemotongan unggas, namun kompetensi untuk penyembelihnya ini masih belum mungkin masih dipertanyakan lah. Oke, Nah, amatir iya, mungkin mereka memiliki skill, tapi mungkin secara legalitas kompetensi mungkin perlu di ini kan. Kemarin tahun lalu kita sempat kolaborasi melatih lumayan banyak juga Pak ya. Itu alhamdulillah lulus semua Pak ya. Iya, alhamdulillah lulus semua. Karena sudah dipilih ya Pak. Iya. Jadi kolaborasi kami dengan kawan-kawan MUI dan maupun Bank Indonesia untuk melatih kawan-kawan di tempat pemotongan hewan unggas maupun tempat pemotongan hewan seperti itu. Oke, saya juga tidak tahu apakah Bang Faisal, apakah para juru sembelih ini diberikan informasi pengetahuan, misalnya ketika mereka ingin memotong hewan kurban ini kayaknya sakit deh hewan kurbannya gitu. Saya tidak tahu apakah mereka diberikan kompetensi untuk melihat hewan ini masih layak atau tidak di saat-saat terakhir atau last minute begitu ya. Nah, saya ke Pak Dokter lagi kalau bicara soal jenis penyakit yang perlu diwaspadai menjelang Idul Adha, penyakit yang menyerang hewan kurban itu seperti apa Pak Dokter? Untuk jenis penyakit ini ada banyak ya. Cuma yang menjadi perhatian kita saat ini untuk Idul Kurban ini adalah penyakit yang berpotensi zoonosis. Di mana penyakit itu dapat menular dari hewan ke manusia. Ini yang kita khawatirkan. Karena penyakit ini selain dapat menginfeksi hewan juga dapat menginfeksi manusia. Bahkan beberapa penyakit tertentu dapat menyebabkan kematian pada manusia. Seperti contoh kasus antraks. Nah, untuk antisipasinya kita seperti yang sempat saya singgung di awal tadi, di sesi awal itu kita melakukan pemeriksaan dokumen terhadap hewan-hewan yang masuk ke Bangka Belitung, baik SKKH-nya, surat keterangan kesehatan hewannya, maupun sertifikat veteriner. Kita pastikan hewan-hewan yang masuk ke kita itu tidak berasal dari wilayah-wilayah yang endemis antraks. Jadi
mudah-mudahan semua hewan kurban yang ada di wilayah Bangka Belitung saat ini itu sudah bisa dipastikan dalam kondisi sehat seperti itu. Oke, oke. Ini menarik sekali sebenarnya karena saling berkaitan begitu ya. Karena ketika kita bicara soal penyedia jasa begitu ya. Karena ini kan jasa ya, penyembeli ini jasa begitu. Jadi benar-benar kita bisa lihat kompetensinya harus berkompeten. Kemudian kalau dari Bang Faisal sendiri yang mau saya tanyakan adalah tips dari Bang Faisal sendiri. Sudah berapa lama sih jadi ketua juru sembelih halal? Tips apa yang bisa diberikan kepada para juru sembelih halal yang sebentar lagi akan beratraksi nih di Idul Adha nanti? Ya mungkin yang saya tangkap selama ini seseorang itu memang bisa menyembelih ya Mbak ya. Tetapi alhamdulillah sekarang ini sudah banyak organisasi atau perkumpulan atau dari LPPOM MUI juga yang mengadakan pelatihan-pelatihan. Nah ini sebetulnya peluang bagi seorang juru sembelih halal itu untuk bisa mengupgrade skill, upgrade ilmu ya seperti itu. Karena mungkin berapa kali terjadi yang saya lihat di lapangan, orang itu meyakini bahwa hal ini benar Mbak, menurut mereka benar. Tetapi ada lagi hal-hal yang secara keilmuan atau secara syariat ini ternyata seperti ini loh. Miskonsepsi ya. Iya, miskonsepsi seperti itu. Jadi yang saya lihat di lapangan ini, yang selama ini mereka lakukan, yang mereka anggap benar ternyata harus ada yang diperbaiki seperti itu Mbak. Makanya sekarang alhamdulillah pelatihan yang dilakukan oleh juru sembelih halal itu setiap tahun ada dan kami pun tidak menutup untuk bahwa ada masjid-masjid atau instansi yang butuh untuk dilatih atau untuk diberikan sharing ilmu, maka kami sangat membuka peluang untuk bisa, ayo kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing ilmu agar kedepannya pelaksanaan di lapangan ini sesuai syariat dan tidak ada lagi hal-hal yang mungkin tidak ingin yang kita hindari Mbak di lapangan seperti itu. Oke, kalau bertemu dengan kasus miskonsepsi, apa-apa saja yang sering ditemui di lapangan yang menurut masyarakat itu benar, ternyata secara keilmuan itu tidak diizinkan begitu? Betul. Secara hal kecil saja, pisau berkarat. Oke. Nah mungkin masih ditemukan di beberapa tempat bahwa pisau yang digunakan untuk menyembelih itu berkarat Mbak. Nah ini tidak masuk syariat dan tidak higienis. Lalu seperti misalkan sapi sudah roboh lalu ditindih oleh beberapa orang. Seperti itu sudah menyiksa hewan Mbak. Nah ada lagi yang misalkan hal-hal kecil seperti ya tadi betul kata Pak Kiai Lutfi dan Pak Dokter, ketika hewan sudah disembelih, banyak orang mungkin merasa langsung dilepas kepala itu adalah bagian yang tidak, maksudnya bukan hal yang harus perlu diperhatikan. Ternyata itu diperhatikan Mbak. Bahwa pasca penyembelihan pun kita harus melihat hewan tersebut harus mati dulu baru boleh dilepas kepala, baru boleh dikuliti seperti itu. Oke. Ini baik, sebenarnya ini berputar-putar di bagian bagaimana juru sembelih halal yang kompeten sebenarnya. Betul. Jadi secara progresif ini perlu dipikirkan ya Pak ya. Iya. Oke. Pak Ihsan, kemudian pertanyaan saya adalah bagaimana kemudian edukasi yang dilakukan oleh LPPOM menjelang Idul Adha ini? Tapi tahan dulu, tetaplah bersama dengan kami, saat lagi kami akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Publik. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas bagaimana sebenarnya pentingnya tentang kompetensi dari juru sembelih halal ini untuk memastikan bagaimana juga masyarakat nanti akan berkurban dengan baik di Idul Adha 2026 ini. Kita kembali ke Pak Ihsan, tadi sebelum jeda juga saya sudah bertanya. Oleh karena itu edukasi seperti apa yang diperlukan, yang perlu diberikan oleh LPPOM kepada masyarakat menjelang Idul Adha 2026? Siap. Jadi memang edukasi yang kami lakukan pertama, kami bekerja sama dengan Bank Indonesia di acara Bekisah 24 sama 26 April kemarin. Salah satunya mengadakan pelatihan juru sembelih halal bersama Bank Indonesia. Tapi ini yang bukan uji kom ya. Kemudian diikuti oleh pengurus masjid, mungkin ada tim Juleha sama Sibila juga mengadakan mungkin. Kedua, kalau kami selalu mengupload di medsos kami, ya ada IG, ada Facebook dan sebagainya, terutama di MUI juga, misalnya para Komisi Fatwa MUI menghimbau
agar terus mengupgrade ilmu ya, karena kan ilmu berkembang dan regulasi-regulasi tentang halal juga berkembang, fatwa juga berkembang. Nah, itu yang harus yang terus kami lakukan. Kemudian beberapa pengurus masjid datang ke MUI melakukan diskusi terkait pemilihan hewan, juleha tadi dan sebagainya. Memang kami terus melakukan baik melalui medsos, kemudian kita face to face, kemudian kalau membuka ruang diskusi juga di kantor kita. Begitu. Oke. Mbak Olin. Baik, tadi juga saya sempat menyinggung soal apakah juru sembelih halal ini diberikan kemampuan begitu ya, diberikan pelatihan mengenai bagaimana mereka mengenali penyakit ketika mereka hendak menyembelih. Apakah ada dari dinas? Ya, baiklah. Dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Bangka Belitung, kami setiap tahun mengadakan pelatihan BIMTEK AMPM, antemortem postmortem, di mana BIMTEK ini adalah memberikan edukasi terkait dengan bagaimana memeriksa kesehatan hewan sebaik sebelum pemotongan maupun setelah pemotongan. Ya. Jadi sebelum mengenali hewan itu seperti apa, ciri-ciri hewan yang sehat maupun yang sakit, kemudian setelah pemotongan bagaimana tanda-tanda organ yang sehat seperti apa, kemudian yang sakit seperti apa. Jika ditemukan yang sakit seperti apa tindak lanjutnya. Ini kami mengundang beberapa pelaku, baik itu juleha sendiri, itu tiap tahun kami undang, kemudian ada pengurus masjid, kemudian ada juga panitia kurban maupun juga dari masyarakat umum dan dinas pertanian kabupaten kota. Jadi harapannya kegiatan kami lakukan setiap tahun ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam mereka menjamin dan memastikan bahwa daging yang dikurbankan itu dalam keadaan asuh, aman, sehat, utuh, dan halal sampai ke masyarakat. Oke, hampir ketinggalan tadi dokter bicara soal ketika kita masuk kepada lokasi penjualan hewan kurban, bagaimana kemudian untuk memastikan bahwa lokasi penjualan hewan kurban ini memenuhi standar kesehatan dan kesejahteraan, bagaimana? Ya, untuk lokasi penjualan ini, kita kalau bicara kesejahteraan hewan itu ada 5 tanda, 5 freedom. Jadi bebas dari lapar dan haus, kemudian bebas dari rasa tidak nyaman, kemudian bebas dari sakit, luka maupun penyakit, kemudian bebas dari takut maupun rasa tertekan, kemudian bebas mengekspresikan perilaku alaminya. Salah satu yang bisa kita perhatikan secara kasat mata itu adalah hewan itu ditempatkan di kandang yang baik. Dalam artian tidak terpapar matahari secara langsung ya, di tempat yang teduh, kemudian disediakan pakan maupun minum secukupnya, kemudian kandang juga terbuat dari bahan-bahan yang tidak menyakiti hewan kurban. Seperti itu. Ya, mungkin itu yang tanda-tanda yang bisa dapat dikenali. Kemudian yang paling kritikal di sini, yang kritisnya itu adalah pada saat masyarakat akan membeli hewan kurban, pastikan hewan kurbannya memiliki SKKH, surat keterangan kesehatan hewan, secara pengamatan mungkin bisa dikenali dengan adanya kalung tanda sehat dari petugas dinas. Jadi pastikan itu hewan yang dibeli adalah hewan yang sudah diperiksa kesehatannya. Insya Allah hewan yang sudah dinyatakan sehat oleh dokter hewan berwenang, insya Allah dagingnya juga sehat. Oke, ada semacam sweeping tidak dilakukan oleh dinas sebelum Idul Adha ini untuk ke kandang-kandang, ke lokasi penjualannya, ada tidak Pak? Ada. Setiap tahun biasanya seminggu sebelum Idul Kurban kami bersama teman-teman kesehatan hewan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lapak-lapak penjual, dan biasanya semakin masif pada mendekati H-1. Di mana itu titik kritisnya, karena kita kenal penyakit itu punya masa inkubasi ya. Nah, jadi bahkan di detik-detik terakhir itu kawan-kawan semakin masif meriksa sampai maghrib, sampai malam untuk memastikan sebelum malam takbiran itu hewan akan disembelih itu dalam keadaan sehat. Itu. Oke, baik Bang Faisal, kita beranjak dari cara penyembelihan yang sesuai dengan syariat. Kita masuk pada cara penanganan daging kurban bahkan setelah dilakukan pemotongan. Bagaimana supaya tetap aman dikonsumsi begitu? Baik. Jadi yang baik itu Mbak sebetulnya hewan kurban yang setelah disembelih lalu diturunkan daging, memang kalau bisa
harus cepat dikemas dan diberikan kepada orang yang berhak menerima. Nah, karena apa? Karena hewan ini kan, daging ini kan sifatnya panas, Mbak. Ya, ya. Jadi ketika panas dikemas di dalam sebuah plastik, nah itu akan memiliki suhu yang mungkin tidak teratur ya di dalam situ ya. Jadi maksimal dalam suhu ruangan itu hanya 6 jam. Jadi 6 jam kalau bisa setelah penyembelihan sampai tersalurkan itu kurang dari 6 atau 7 jam. Oke. Karena daging itu yang pertama mudah busuk ataupun ketika misalkan terpapar dengan bakteri yang mudah mengalami kebusukan seperti itu, Mbak. Jadi kalau bisa setelah disembelih, dikemas lalu segera diberikan kepada orang yang berhak menerima seperti itu. Oke. Ini Iya. sudah tahap yang sangat baik sebenarnya, sudah dilalui Iya. berbagai elemen begitu ya. Pak Ihsan, kalau saya boleh bertanya pada Anda, apa kemudian hal penting yang jangan sampai dilupakan, jangan sampai diabaikan saat berkurban? Ya, salah satunya adalah waktu, ya, waktu berkurban, kemudian juleha yang kompeten, kemudian panitia yang dibentuk memang sudah dilatih sesuai standar halal, ya, fatwa. Kemudian memastikan pengelolaan pembagian daging kurban, kemudian limbah juga, penanganan limbah setelah kurban. Mungkin tadi menambahkan Pak Dokter tadi sudah memastikan hewannya yang dari awal saya sebutkan syarat-syarat standar di fatwa, bagaimana hewan fatwa MUT nomor 12 tahun 2009, bagaimana standar kehalalan ketika hewan akan dikurban. Mungkin itu yang harus kita pastikan, Mbak Olin. Oke, waktunya ya. Ya. Nanti juga saya akan bertanya terakhir tentang dari hatinya sendiri. Motivasinya begitu ya, tapi Ya. nanti Bapak tahan dulu, saya ke Pak Siap. Dokter dulu. Oke, Pak Dokter dari dinas, kemudian apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat bahwa berkurbanlah begitu dengan baik begitu ya. Berkurban bukan korban perasaan maksudnya ya. Berkurban dengan baik karena dinas dan stakeholder sudah melakukan tugasnya untuk memastikan bahwa semua hewan ini sudah layak untuk dikorbankan. Ya, baiklah. Intinya untuk masyarakat di Bangka Belitung, pastikan pada saat membeli hewan kurban itu pastikan punya SKKH, surat keterangan kesehatan hewan. Pastikan itu dulu, karena dengan adanya SKKH itu ada jaminan bahwa hewan itu sehat, di mana sehat sendiri termasuk syarat hewan kurban ya. Nah, seperti itu. Jadi pastikan kita mengedukasi ke masyarakat sebelum membeli, pastikan dokumen itu ada. Kalaupun misalnya tidak ada, minta hubungi petugas dinas kabupaten kota untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan minta menerbitkan SKKH. Itu untuk ke semua pengurus masjid kami himbau pastikan ada dokumen SKKH. Karena insya Allah dengan adanya SKKH untuk semua hewan yang akan dikurbankan, itu insya Allah hewan tersebut dalam keadaan sehat dan dagingnya insya Allah dijamin aman, sehat, utuh dan halal. Oke, baik. Bang Faisal, pesan Anda kepada masyarakat? Baik, mungkin sedikit pesan kepada masyarakat Bangka Belitung. Ibadah kurban ini merupakan amanah ya, amanah dari sohibul kurban atau orang yang menitipkan hewan kurbannya kepada kita. Maka dari itu laksanakanlah dengan sesuai syariat dan banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Sekarang sudah mudah bisa kita akses melewati YouTube, melewati media sosial. Dan ketika memang tidak bisa bertemu empat mata dengan orang-orang yang mungkin memiliki ilmu, maka media sosial itu menjadi salah satu wasilah untuk bisa kita mendapatkan ilmu. Seperti misalkan di YouTube atau di Instagram atau Facebook dan lainnya. Makanya dari itu saya harap kepedulian masyarakat tentang halalnya penyembelihan sesuai syariat ini menjadi bagian dari semangat kita untuk bisa belajar lebih. Ya, sekarang ada juru sembelih halal Bangka Belitung, insya Allah bisa menjadi bagian mendapatkan ilmu, lalu bisa juga lewat LP POM MUI yang sekarang bekerja sama dengan BI sangat gencar melaksanakan pelatihan-pelatihan, dan ini alhamdulillah Bangka Belitung semoga bisa menjadi pulau yang berkah nantinya. Amin. Baik, terakhir Pak Ihsan, tadi sudah faktor eksternal dari pekerjaan dinas, kemudian LP POM sendiri itu faktor eksternal, kemudian dari juru sembelihnya eksternal, tapi ini internal, dan saya merasa ini seperti pesan keagamaan begitu ya, tentang hati bagi orang-orang yang akan melakukan kurban di Idul Adha ini. Silakan. Baik, ketika orang dari hati yang paling dalam, memang ibadah kurban itu memang ibadah kita kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu memang harus kita lakukan dengan sepenuh hati sesuai syarat ya.
karena ada rukun yang harus kita penuhi. Kedua, halal itu sekarang ini Mbak Olin, lifestyle. Halal is my life. Sering kita dengar semboyan-semboyan itu, termasuk pada saat kurban. Maka BPJPA di Undang-Undang 33 tahun 2014, kemudian di Undang-Undang Ciptaker memastikan bahwa halal itu sudah wajib, apalagi di kurban. Itu menjadi ibadahnya orang-orang Islam di Idul Adha. Nah, itu dipastikan, apalagi dengan wajib halal ini memastikan setiap suapan ke tubuh masyarakat se-Indonesia itu harus halal dan sehat. Kan maka halalan toyiban bahasanya kan. Nah, dua sisi seperti mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Maka itu yang terus kita dengungkan ke masyarakat, karena dia akan menjadi, saya sering di medsos kami sering disebutkan dari Bangka Belitung halal Indonesia untuk dunia. Mungkin itu pesan sponsor dari kami. Baik. Terima kasih Pak Ihsan. Dokter, Bang Faisal, terima kasih atas perbincangan kita hari ini. Dan kita juga percaya pemirsa bahwa bicara soal kurban sehat, halal dan aman, ini juga bicara soal sinergi. Dan sinergi ini paling tidak ada 3 elemen yang harus bersinergi. Yang pertama, pemerintah memastikan bahwa hewan kurban ini sudah aman, sehat dan halal. Kemudian ada bagian dari penyedia kurban ini untuk melakukan bagaimana hewan kurban ini benar-benar bisa bersinergi seperti itu untuk mendapatkan aman, sehat dan halal ini, dan ada masyarakat yang menjaga secara eksternal dari hatinya dan kemudian memastikan hewan kurbannya pun sehat dan aman. Akhir kata, saya Olni Lumbantoruan pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.